Ikhwafidin a'azakumullah, perlu juga diketahui, dengan mengatasnamakan atau dikemas dengan bahasa memperjuangkan hak asasi manusia, orang-orang yang terbunuh atau teraniaya saat peristiwa Gerakan 30 September 1965 dengan menggunakan kemasan memperjuangkan hak asasi manusia, mereka pun terus mencoba untuk mengorek sejarah masa lalu, melakukan pembelaan-pembelaan terhadap orang-orang komunis di Indonesia melalui pengadilan rakyat di Den Haag, Belanda. Mereka ingin mengungkapkan fakta-fakta terjadinya pembantaian terhadap kaum komunis di Indonesia. Mereka ingin membalik sejarah bahwasannya yang dibantai itu bukan kaum muslimin. Mereka ingin membalik sejarah bahwasannya orang-orang komunis di Indonesia lah yang dibantai oleh kaum muslimin ataupun oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini yang mereka perjuangkan di pengadilan rakyat di Belanda. Baru-baru ini, mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu. Ini menunjukkan bahwasannya dengan berbagai elemen yang mereka miliki, mereka mencoba untuk terus memperjuangkan komunisme ini bangkit di Indonesia. Maka sebagai kaum muslimin dan kaum muslimin adalah kekuatan terbesar setelah aparatur pemerintahan dari kalangan TNI yang pada tahun pemberontakan PKI baik di Madiun tahun 1948 ataupun yang terjadi pada tahun 1965, kaum muslimin adalah salah satu unsur terbesar di dalam menangkal faham komunisme ini. Apa sebenarnya komunis itu? Komunis artinya penganut faham komunisme. Komunis artinya penganut faham komunisme. Komunisme, komunal, artinya rakyat, milik rakyat, adalah sebuah faham atau ideologi yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels. Karl Marx adalah seorang Yahudi yang hidup di Jerman, yang faham ini hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Artinya di dalam sebuah negara komunis, alat-alat produksi, alat-alat yang sifatnya strategis, itu dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Keadaan masyarakat adalah sama rata, sama rasa. Tidak ada rakyat yang kaya ataupun yang miskin sekali. Semuanya dikontrol, dikendalikan oleh negara. Dan pemahaman yang dikembangkan oleh Karl Marx ini, yang kemudian lebih banyak dikenal dengan Marxisme, adalah sebuah pemahaman
yang didasarkan kepada materialisme. Oleh karena itulah pemahaman komunisme tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pemahaman komunisme menganggap agama itu adalah candu bagi masyarakat. Sehingga agama itu harus dihilangkan, tidak boleh dianut oleh masyarakat. Karena apa? Selain candu, agama dianggap sebagai khayal yang merusak pemikiran manusia. Dan agama dianggap sebagai ideologi yang tidak rasional, sehingga kemudian tidak boleh diajarkan kepada masyarakat. Itu komunisme. Jadi orang komunis tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menganut agama tertentu, dan orang komunis hidup dalam bayang-bayang materialisme yang mereka yakini yang bisa memakmurkan kehidupan rakyat. Jadi tendensinya hanya kepada kehidupan dunia semata. Tidak ada mereka meyakini besok di akhirat akan dihisab. Tidak ada. Tidak ada mereka meyakini bahwasannya rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Dengan kata lain, mereka semata-mata mendasarkan kepada kepentingan-kepentingan yang bersifat materi. Maka di dalam sejarah kita akan dapati sepak terjang orang-orang komunis itu seperti binatang. Bahkan lebih buruk daripada binatang. Jadi, faham ideologi komunisme yang pertama adalah bahwasannya mereka tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentu saja bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam agama kita. Karena Islam mengajarkan di dalam akidah al-Islamiyah, asas daripada akidah al-Islamiyah adalah al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarri. Yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Ini keyakinan seorang muslim.